Apa itu COVID dan bagaimana kita cara mengatasi agar tidak terkena oleh virus ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut, tetap di video ini. COVID-19 merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, yang ini SARS-CoV-2-nya ini tuh merupakan salah satu dari coronavirus. Terus awal mula dari virus ini datang itu awalnya tuh virus hanya terjangkit oleh hewan dan hanya menularkan dengan hewan, sesama hewan tadi. Nah, akan tetapi dengan seiringnya berevolusi virus ini, maka virus ini dapat menular ke manusia akhirnya. Nah, gimana caranya virus ini dapat terjangkit ke manusia? Karena kita tidak sengaja terjangkit virus tersebut dan berpapasan dengan hewan tersebut. Terus virus ini ditularkan oleh hewan ke manusia dengan cara ditularkan melalui apa? Melalui hubungan kontak secara langsung dengan hewan yang tidak sengaja terjangkit oleh virus ini. Contoh seperti apa? Seperti saat dipegang. Nah, virus ini tuh juga dapat terjangkit ke tubuh manusia dengan cara yang cukup mudah bagi virus ini. Karena gimana? Virus ini dapat masuk ke dalam organ tubuh manusia. Contohnya tuh dimakan seperti kasus yang berada di negeri Cina, salah satunya di Wuhan, yang bertempat di street food di daerah sana. Nah, di sana tuh menjual makanan-makanan yang ekstrim. Bahkan kita dapat mengambil salah satunya itu adalah sup kelelawar. Nah, kenapa bisa virus ini menular ke manusia melalui makanan ini? Karena kita tidak tahu apakah kelelawar ini saat dimasak dalam keadaan higienis atau bahkan bersih dari berbagai macam penyakit, kan kita tidak tahu. Nah, bisa saja kelelawar ini bahkan sudah lama menjangkit virus ini dan kita tidak mengetahui, akhirnya kita makan dan menyebabkan virus ini mudah masuk ke dalam tubuh kita dengan mudah dan mengakibatkan organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita terganggu dan diserang oleh virus ini yang mengakibatkan imun yang ada di dalam tubuh kita itu melemah, bahkan bisa menyebabkan sakit atau yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Lalu penyakit ini dapat diketahui dengan mudah karena kita dapat melihat tanda-tanda munculnya virus ini. Entah itu kita akibatkan kita berhubungan langsung dengan pasien yang sudah dianggap positif virus ini, atau karena penularan yang disebarkan melalui udara atau airborne. Nah, dampak apa saja yang dapat kita ketahui kalau kita bisa kena virus ini? Dampaknya cukup mudah. Yang pertama demam, yang kedua batuk, yang ketiga kesulitan bernafas atau sesak nafas, yang keempat diare. Infeksi ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan oleh bersin atau batuk. Terus ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasinya? Kita dapat mengatasi hal tersebut agar kita tidak terjangkit virus ini cukup mudah. Kita dapat mengantisipasinya atau mencegah dari virus ini dengan cara yang cukup mudah. Bahkan hal ini sudah lama kita lakukan
sehari-hari sebelum virus ini datang. Yang pertama itu mencuci tangan. Kenapa mencuci tangan? Kita ingin barang yang kita pegang atau sebelum atau sesudah kita makan itu kita memastikan bahwa makanan yang kita makan itu higienis, karena bisa jadi virus itu bisa masuk karena tangan kita tidak higienis saat kita gunakan untuk makan. Lalu yang kedua adalah menjaga jarak dengan orang yang flu dan social distancing. Karena apa? Karena kita tidak ingin tertular oleh orang sekitar kita yang belum tentu kita tahu orang tersebut sudah terjangkit virusnya atau tidak. Dan apalagi kalau orang yang sudah flu, karena mudah sekali dia menyebar virus ini melalui udara atau dari percikan atau droplet yang disebabkan oleh flu-nya tadi. Lalu yang ketiga adalah tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Nah, tadi sama seperti poin pertama tadi, kalau kita tidak mencuci tangan setelah, baik itu setelah kita makan atau sebelum makan atau bahkan sesudah kita berpergian, kita tidak tahu barang apa yang sudah kita pegang, dan belum tentu juga barang itu bersih. Barang yang sudah kita pegang itu bersih atau tidak, bisa jadi itu kotor atau bahkan virus itu hinggap di benda tersebut. Bukan nyamuk saja, tapi virus juga iya. Lanjut, yang keempat adalah memakai masker ketika flu maupun saat mau bepergian. Nah, kenapa? Nah, kalau kita flu berarti kita kan otomatis menyebarkan kayak penyakit, tidak hanya virus, melalui percikan atau droplet tadi. Dan kita tidak ingin orang sekitar kita kena percikan tersebut dan mengakibatkan orang itu sakit gara-gara kita. Nah, setelah itu memakai masker ketika kita berpergian. Kenapa? Kita harus menjaga diri kita saat kita berpergian, karena kita tidak tahu di luar sana apakah udara di sana itu cukup higienis atau cukup baik untuk kita hirup atau tidak. Jadi kita mengantisipasinya dengan cara memakai masker agar kita juga meminimalisir agar kita tidak terkena virus atau penyakit yang tersebar melalui udara di sekitar kita. Lalu nomor 5 itu menjaga kebersihan dengan mandi rutin. Kenapa? Karena kita tidak tahu seharian ini kita sudah melakukan apa, bahkan kita habis keluar rumah itu kita tidak tahu badan kita tuh masih keadaan bersih atau tidak. Dengan itu kita harus mengantisipasinya dengan cara mandi rutin. Karena kalau kita tidak mandi, itu otomatis kita kotor. Nah, kotor itu merupakan tempat yang sangat disukai oleh bakteri maupun virus, dan bisa membuat bakteri dan virus ini justru malah semakin kuat dan akhirnya menyerang kekebalan tubuh kita dan berakibat pada sakit itu tadi. Lalu yang keenam terakhir ini adalah berolahraga agar tubuh kita tuh kuat dan fit. Nah, berolahraga ini tidak harus dilakukan di luar rumah, maupun kita juga bisa melakukan olahraga ini di dalam rumah. Contohnya seperti apa? Sit up, pull up, terus push up, bisa pemanasan ringan seperti senam di rumah, zumba bisa, terus bisa melakukan lari di tempat bahkan. Nah, itu tuh bisa kita lakukan karena kita ingin tubuh kita selalu fit agar tidak lemah. Nah, dari ke-6 tadi kita bisa usahakan bahwa kita dapat meminimalisir diri kita agar tidak terjangkit oleh virus maupun bakteri, karena kita tidak ingin melihat salah satu dari keluarga kita sakit, bahkan sampai bilang atau bisa terdampak virus corona itu, dan kita tidak ingin hal itu terjadi. Semoga apa yang saya terangkan tadi bisa memotivasi diri Anda agar bisa hidup lebih sehat lagi. Kurang lebihnya segitu aja. Kita akan bertemu lagi di next video.